Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwan Nuril Huda dengan NIM 210810102073. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 32. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan isi dari artikel yang telah saya selesaikan sebelumnya. Judul dari artikel yang telah saya selesaikan yaitu COVID-19 dan dampaknya bagi perekonomian di Indonesia. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena pada saat ini tingkat ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan dampak dari COVID-19. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian abstrak. Abstrak sendiri yaitu merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Jadi abstrak dari artikel yang telah saya buat yaitu wabah virus COVID-19 kini menggemparkan dunia, terutama di negara Indonesia. Virus COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020. Wabah virus ini memunculkan kerugian yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Adanya virus ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan PPKM. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Alasan penelitian ini agar pembaca tahu apa saja dampak adanya COVID-19 bagi sektor perekonomian di Indonesia. Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu banyaknya tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Sulitnya mencari kerja di masa pandemi karena hampir seluruh badan usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu pada bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan yaitu COVID atau coronavirus telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya di Wuhan menjelang akhir tahun 2019. World Health Association atau WHO mengklarifikasi bahwa COVID adalah infeksi yang mencemari sistem pernapasan. Kematian ribuan orang karena infeksi ini merupakan masalah utama bagi beberapa negara. Dengan adanya dampak yang begitu besar akibat COVID-19 membuat pemerintah cukup waspada terhadap penyebaran COVID-19. Akhirnya pemerintah pun membuat peraturan yaitu social distancing dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada saat masa pandemi virus COVID ini, masyarakat ditekan oleh pemerintah untuk membatasi interaksi dengan orang lain di luar sana. Hal tersebut itulah yang membuat ekonomi para pedagang menurun. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Peraturan tersebut memunculkan pro kontra dalam kegiatan masyarakat. Memang peraturan tersebut dapat mengurangi penyebaran virus corona, akan tetapi masyarakat merasa keberatan dengan adanya peraturan tersebut karena dengan tetap di rumah saja mereka tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu bekerja. Bahkan para buruh pabrik di PHK dari tempat kerja mereka karena di masa pandemi seperti ini, pabrik merasa pendapatan mereka menurun karena adanya COVID-19 ini. Dengan adanya peraturan ini, maka berdampak sangat besar bagi perekonomian negara dan masyarakat. Sejak merebaknya COVID-19, pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Setelah membaca artikel ini, pembaca diharapkan mengetahui apa saja dampak yang terjadi akibat adanya virus COVID-19 ini, terutama pada bidang perekonomian masyarakat, sehingga pembaca mengetahui apa manfaat dan kerugian akibat diterapkannya kebijakan social distancing dan PPKM ini, dan pembaca mengetahui cara memulihkan perekonomian di masa pandemi ini. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah dari artikel yang telah saya buat ini yaitu apa saja dampak yang terjadi dari COVID-19 di bidang ekonomi bagi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, tujuan penelitian dari artikel yang telah saya buat ini yaitu untuk mengetahui apa saja manfaat dan kerugian dari peraturan yang dibuat pemerintah bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Lanjut pada metode penelitian pada artikel ini yaitu
Dibuatnya artikel penelitian ini bertujuan untuk memberitahu kepada pembaca apa saja dampak yang terjadi akibat adanya virus corona ini. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang artinya proses pengambilan data tidak perlu terjun langsung ke lapangan secara langsung, melainkan mengambil beberapa referensi yang telah ada sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pada bagian inti, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian hasil dan pembahasan yaitu pada akhir tahun 2019 seluruh umat manusia di penjuru dunia dihebohkan dengan adanya sebuah virus yang bernama virus corona. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Virus ini sangat berbahaya bagi setiap manusia. Bagaimana tidak berbahaya? Virus ini dapat menyebabkan kematian dengan angka yang sangat tinggi. Virus ini menyerang pada sistem pernafasan pada manusia. Dan virus ini sangat mudah menyebar. Virus ini dapat menyebar dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama, menghirup percikan ludah, batuk, atau bersin dari penderita virus corona. Untuk yang kedua yaitu memegang hidung atau mulut penderita virus corona tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu berjabat tangan atau kontak dekat dengan penderita virus corona. Selain virus corona ini berdampak bagi kesehatan manusia, virus ini juga memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian bagi setiap manusia. Ekonomi adalah elemen utama dalam keberadaan manusia. Persyaratan keuangan secara tegas diidentifikasi dengan kehidupan sehari-hari yang teratur. Orang-orang untuk mengatasi masalah mereka seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain membutuhkan ekonomi yang kuat dan mencukupi. Salah satu dampak COVID-19 yang sering kita temukan di kalangan masyarakat adalah adanya PHK besar-besaran. Banyak ditemukan di kalangan masyarakat seorang buruh pabrik atau karyawan suatu perusahaan yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hal itu terjadi karena kondisi sebagian besar suatu pabrik atau perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini mengalami krisis keuangan. Sehingga untuk meringankan beban gaji mereka, para manajer pabrik mau tidak mau harus mengambil langkah merumahkan atau memberhentikan beberapa karyawannya. Hal ini bertujuan agar kondisi keuangan suatu pabrik atau perusahaan kembali seperti biasa. Jika pandemi virus nanti ini terus terjadi, kemungkinan besar kasus PHK tenaga kerja ini terus meningkat. Jika terus dibiarkan, hal tersebut dapat menimbulkan meningkatnya angka pengangguran bahkan kemiskinan di Indonesia. Tentu hal ini berakibat pada beberapa aspek, di antaranya terhadap pelaku UMKM, usaha restoran, dan lain-lain. Hal itu terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Karena di masa pandemi ini, tentu kondisi ekonomi setiap masyarakat tentu saja mengalami penurunan. Adapun dampak lainnya yang sering kita ketahui pada sektor pariwisata yaitu hotel dan restoran. Kebanyakan hotel di Indonesia mengalami penurunan okupansi. Selain itu, para wisatawan yang sepi mengunjungi tempat wisata juga mempengaruhi pemasukan bagi tempat wisata-wisata yang berada di Indonesia. Berkurangnya kunjungan ke tempat wisata tersebut karena adanya sistem PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Bukan hanya berpengaruh terhadap tempat wisata, hal tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian restoran atau rumah makan yang berada di sekitar tempat wisata tersebut. Hal itu terjadi karena tempat wisata yang sepi, sehingga rumah makan atau restoran yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan juga mendapat imbasnya. Untuk materi yang terakhir yaitu pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu virus corona ini merupakan virus yang mematikan. Virus ini menyerang pada sistem pernafasan pada manusia. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Akhirnya virus ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Penyebarannya yang tergolong mudah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut dilakukan agar memutus rantai penyebaran virus corona. Namun secara tidak langsung kebijakan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia merosot. Dampak yang sering kita lihat di tengah masyarakat adalah adanya PHK besar-besaran. Dengan adanya PHK bagi tenaga kerja tentu membuat angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Dampak pandemi lainnya yang sering kita jumpai adalah di sektor pariwisata.
di mana dengan adanya kebijakan tersebut membuat seluruh tempat wisata yang berada di Indonesia sepi didatangi pengunjung. Itu saja presentasi atau penjelasan materi dari artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.